Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahar al-azizul ghaffar yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami Al-Kautsar, azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Sebagai hamba Allah, kita selalu berdoa memohon kepadanya. Tidak henti-hentinya kita meminta kepada Allah, bahkan mengemis kepada Allah. Semoga umur kita dipanjangkan dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga rezeki kita diberkahi. Semoga harta kita dibanyakan, hutang-hutang dilunaskan. Semoga anak keturunan disolehkan. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kealpaan, dan kesalahan diampuni oleh Allah. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mengajak untuk merenungi satu ayat di dalam Quran surat Yunus, surah yang ke-10 ayat 26. Bunyi ayatnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna wa ziyadah, Allah persiapkan untuknya di akhirat nanti al-husna. Al-husna artinya adalah surga. Wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan di dalam surga. Wala yarhaqu ujuhahum qatarun wala zillatun. Pada hari itu, wajah-wajah mereka tidak akan ditutupi oleh kabut hitam, dan tidak pula wajah mereka dalam kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka lah penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita perhatikan bagian awal ayat, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Yang dimaksudkan di sini adalah berbuat ihsan di dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-16, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan di dunia. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia.
Al-husna wa ziyadah. Allah persiapkan untuknya di akhirat nanti al-husna, yaitu surga. Siapapun yang berbuat ihsan dijamin masuk ke dalam surga. Wa ziyadah, dan dijamin mendapatkan tambahan kenikmatan di dalam surga. Apa yang dimaksud dengan tambahan kenikmatan? Tambahan kenikmatan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, idza dakhala ahlul jannah al jannah, ketika penghuni surga memasuki surga dan merasakan segala kenikmatan yang ada di dalam surga, bahkan satu kenikmatan membuat mereka belum mampu melirik nikmat yang lain. Terdengar pengumuman dari Allah, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, aturiduna syai'an azidakum, maukah kutambahkan untuk kalian kenikmatan? Disinilah yang digarisbawahi oleh para ulama, bahwa ziyadah yang dimaksudkan di dalam ayat adalah tambahan kenikmatan yang Allah tawarkan kepada penghuni surga. Aturiduna syai'an azidakum, maukah kalian tambahan kenikmatan? Para penghuni surga, mereka saling memandang satu dengan yang lainnya. Mereka saling menatap dengan tatapan kebingungan, keheranan. Nikmat apa yang Allah belum berikan kepada kita? Nikmat apa lagi yang Allah sembunyikan dari kita? Karena mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga itu. Satu kenikmatan saja belum mampu membuat mereka melirik nikmat yang lain. Katakanlah seseorang yang mungkin di dunia pencinta durian, begitu dia mencari durian di surga, terbesit keinginan pengen makan surga, pengen makan buah durian, muncul buah durian. Begitu dia ingin menikmati buahnya, terbelah tuh buah durian. Dia makan satu biji, nikmat luar biasa. Makan biji kedua, bertambah kenikmatannya. Biji yang ketiga, bertambah lagi kenikmatannya. Buah durian saja yang dia makan, itu belum mampu membuat dia melirik nikmat yang lain. Terus makan buah durian. Makanya diantara pekerjaan malaikat yang ditugaskan di dalam surga adalah menegur para penghuni surga yang hanya sibuk dengan satu aktivitas. Karena satu aktivitas ini belum benar-benar membuat mereka bosan lalu melirik nikmat yang lain. Gak ada bosannya. Terus makan buah durian itu. Sampai akhirnya ada malaikat yang memang ditugaskan khusus untuk menegur dan mengingatkan kaum muslimin yang sibuk dengan satu aktivitas. Ya ahlal jannah, tidakkah kamu ingin merasakan mencicipi nikmat surga yang lain? Mau, tapi ini saja belum mampu dia melirik ke nikmat yang lain. Ya, saking nikmatnya nikmat itu. Makanya ketika Allah mengatakan aturiduna syai'an azidakum, maukah aku tambahkan untuk kalian kenikmatan? Mereka semua pada bingung, keheranan, bertanya-tanya, nikmat apa? Nikmat apa lagi yang Allah masih rahasiakan dari kita? Satu kenikmatan saja belum mampu membuat kita melirik nikmat yang lain. Sehingga di antara ahli surga itu ada yang mengangkat suara, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Sebab para penghuni neraka wajah mereka bermuram durja. Sedangkan para penghuni surga, kata Allah, wala yarhaquhum zillatun wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillatun. Wajah mereka tidak diliputi dengan kabut hitam. Wajah mereka tidak ditimpa dengan kehinaan. Tidak sebagaimana wajah para penghuni neraka. Mereka ditimpa dengan kehinaan, ditimpa dengan kabut hitam, bermuram durja. Kenapa? Hangus, terbakar. Sehingga mereka kemudian bertanya, alam tubayyit wujuhana, ya Tuhan kami, bukankah engkau telah membuat wajah kami putih bersih? Alam tunjina anin nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari azab api neraka? Wa tudkhilna jannatak, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surgamu?
dan merasakan kenikmatan di dalam surga ini. Nikmat apa lagi ya Allah yang Engkau sembunyikan dari kami? Menjawab rasa penasaran para penghuni surga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakshifullahu al-hijab. Allah menyingkap tabir. Allah menyingkirkan penghalang yang di dunia manusia tidak bisa melihat wajah Allah dikarenakan tabir, dikarenakan hijab, dan tabir itu adalah cahaya. Musa alaihissalam ketika kemudian dia bermohon kepada Allah, diceritakan di dalam Quran surat Al-A'raf di ayat yang ke-143. Musa angkat tangan lalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, arini anzur ilaik." Izinkan aku melihat Engkau. Kata Allah, "Lantaroni." Kamu enggak bakal bisa melihat aku di bumi ini. Tapi Musa tetap, "Ya Allah, izinkan aku melihatnya." Maka Allah memberikan perumpamaan kepadanya, "Wahai Musa, perhatikan gunung yang besar itu. Kalau gunung itu bisa menahan cahayaku, kamu boleh melihatku. Fa in istaqarra makana sawfa taroni." Kalau gunung itu bisa menahan cahayaku, kamu boleh melihatku. Allah nampakkan cahaya kepada gunung itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir lebih kecil dari lubang jarum. Ditampakkan cahaya kepada gunung itu. Gunung itu hancur berkeping-keping dan Musa terlempar dalam keadaan pingsan. Ketika Musa tersadar, barulah dia mohon ampun kepada Allah, tidak akan mengulang lagi permintaan. Allah tidak mungkin bisa dilihat wajahnya di dunia ini karena tak kuasa kita menahan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap tabir itu sehingga penghuni surga melihat wajah Allah wa huwa yadhak, dan Allah bergembira memperlihatkan wajahnya yang maha sempurna kepada para penghuni surga. Tatkala penghuni surga melihat wajah Allah, seketika itu juga terlupakanlah oleh mereka semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Karena melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan di dalam surga, enggak ada lagi di atasnya. Baginda Nabi mengatakan, "Wa ma utu syai'an ahabba ilaihim min nazar ila rabbihim." Tidak ada lagi puncak kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan melihat wajah Allah di dalam surga. Ketika penghuni surga mereka melihat wajah Allah, seketika itu juga terlupakanlah oleh mereka segala kenikmatan-kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimin, maka melihat wajah Allah itulah yang menjadi sebab tingkatan-tingkatan surga. Seberapa kali bisa melihat wajah Allah di dalam surga? Seberapa kali bisa melihat wajah Allah? Itulah yang membuat tingkatan-tingkatan surga. Semakin surganya berada di level atas, semakin mungkin melihat wajah Allah. Surga Firdaus, Allah izinkan penghuni surga melihat wajah Allah 2 kali dalam sehari. Surga di bawahnya sekali sehari, di bawahnya lagi sepekan sekali, di bawahnya lagi sebulan, terus sampai ada yang setahun sekali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan tingkatan surga. Orang yang berbuat ihsan itu, mereka akan mendapatkan surga di level atas. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin. Orang-orang yang bertakwa, karena mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, maka mereka dijamin masuk surga dan dijamin menempati surga yang di dalamnya terdapat mata air surga. Mata air surga itu hanya berada di surga-surga level atas. Adapun surga-surga di level bawah, yang ada adalah sungai-sungai yang mengalir. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa siapapun yang berbuat ihsan di dunia,
dijamin masuk ke dalam surga dan dijamin mendapatkan tambahan kenikmatan melihat wajah Allah yang maha indah dan maha sempurna. Ma'asyiral muslimin, tidakkah kita merindukan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Saat ini hanya bermodalkan iman, kita berdoa, kita yakin doa kita diijabah oleh Allah. Kita melaksanakan sholat, kita yakin sholat kita dilihat, diawasi oleh Allah. Tapi kita tidak pernah melihat wajah Allah. Maka kerinduan terbesar orang-orang yang beriman kepada Allah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat wajah Allah, maka orang-orang yang berada di dalam surga itu wajah mereka putih, bersih, berseri-seri. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka para penghuni surga berseri-seri, bercahaya indah. Kenapa? Karena mereka melihat wajah Allah. Baginda Nabi mengatakan, innakum tarawna rabbakum uyanan. Kalian akan melihat wajah Tuhan kalian dalam keadaan mata telanjang. Tidak ada yang menghalangi pandangan kita dari melihat Allah. Tidak menggunakan alat. Kita melihat wajah Allah dengan mata telanjang kita. Suatu ketika terjadi bulan purnama dan para sahabat sedang berkumpul di sisi Nabi. Nabi kemudian bersabda kepada mereka, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian di akhirat nanti di dalam surga melihat wajah Allah sebagaimana terang, sebagaimana jelasnya bulan purnama yang kalian saksikan malam ini. Sahabat mengangkat kepala mereka, mereka melihat bulan purnama terang, jelas, tak ada awan atau kabut yang menutupi pandangan mereka. Begitulah jelasnya, terangnya melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Itulah puncak kegembiraan penghuni surga. Sehingga kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah lillahi, Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Allah itu bercahaya. Cahaya bagi langit dan bumi. Tabirnya saja cahaya. Allah maha indah, maha sempurna. Wajah Allah bercahaya. Cahayanya memenuhi langit dan bumi. Maka orang-orang yang telah diizinkan Allah, ditakdirkan, direzekikan masuk ke dalam surga melihat wajah Allah yang maha sempurna, wajah mereka bercahaya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka putih, bersih, bercahaya, berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah, wala yarhaku wujuhahum qatarun wala zillatun. Karena mereka melihat wajah Allah, wajah mereka tidak lagi diselimuti oleh kabut hitam dan tidak pula wajah mereka ditimpa kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka pasti masuk surga. Ulaika ashabul jannah, mereka pasti penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal dalam kenikmatan di dalam surga. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah sedang mendidik kita untuk menjadi manusia visioner, untuk menancapkan cita-cita terbesar kita itu adalah meraih kesuksesan di akhirat, masuk ke dalam surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, menempati surga yang tinggi. Itu adalah cita-cita, visi yang harus tertancap kuat pada diri kita di dunia ini. Bukanlah kesuksesan terbesar itu adalah meraih kedudukan tinggi dan mulia di dunia, bukan. Tapi kedudukan, kemuliaan, kesuksesan terbesar itu adalah sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Siapa yang selamat dari neraka dan
masuk ke dalam surga. Mereka lah yang sebenar-benarnya meraih keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, sebab semua kesenangan-kesenangan yang mereka raih di dunia hanyalah kesenangan yang bersifat sementara, bahkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin, Allah tidak melarang kita untuk menancapkan kesuksesan di dunia. Allah tidak melarang kita menancapkan visi untuk sukses di dunia. Tapi yang Allah larang adalah kita tertipu oleh dunia sehingga kita tidak bisa meraih kesuksesan di akhirat. Allah mengatakan, "Fala tagurannakumul hayatud dunya." Jangan sampai dunia menipu kamu. Yaitu karena kecintaanmu terhadap dunia membuat kamu tidak peduli dengan akhirat. Inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yauman sakila. Mereka karena ketamakannya terhadap dunia, kecintaannya kepada dunia membuat mereka tidak memikirkan untuk akhirat mereka. Ini yang Allah larang. Fala tagurannakumul hayatud dunya. Jangan kamu terlena, jangan kamu tertipu oleh dunia. Tapi kalau kemudian kita mampu meraih dunia, lalu dunia kita jadikan sarana dan wasilah untuk sukses di akhirat, maka inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jadikan potensi-potensi duniamu sebagai wasilahmu, saranamu untuk semakin dekat dengan Allah, dan jadikan potensi duniamu sebagai wasilah dan saranamu untuk berjihad di jalan Allah. Itulah sebenar-benar keberuntungan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kemudian kita sudah menancapkan visi bahwa visi terbesar kita adalah sukses di akhirat, maka kebenaran visi itu adalah misi. Kebenaran visi itu adalah misi yang jelas, misi yang terang. Dan inilah konsep hidup Al-Quran yang terang dan jelas. Sebab Al-Quran adalah hudal linnas. Allah bukan hanya mendorong kita untuk meraih visi terbesar, tapi Allah juga memperjelas misi yang harus dijalani dalam hidup. Misi yang harus kita sempurnakan selagi hidup di dunia, ma'asyiral muslimin, adalah berbuat ihsan. Sesederhana itu. Kalau kita pengen meraih kesuksesan di akhirat, dan itu menjadi visi besar kita, dan terang visi itu, maka kebenaran visi itu adalah dengan menyempurnakan misi hidup di dunia. Misinya hanya sekali, yaitu hanya ketika hidup di dunia, nggak ada kesempatan kedua kali. Misi ini hanya bisa dituntaskan, dilaksanakan hanya apabila kita berkesempatan hidup di dunia. Maka tidak boleh sampai kita tunda-tunda. Begitu hembusan nafas terakhir, hilanglah peluang menyempurnakan misi ini. Misi ini hanya sekali saja. Sekali dalam seumur hidup kita. Yaitu hanya ketika kita hidup di dunia. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita harus menyempurnakan misinya. Apa misi hidup di dunia? Ihsan. Berbuat ihsan. Kepada siapa kita berbuat ihsan? Kita berbuat ihsan kepada tiga hal. Yang pertama, berbuat ihsan kepada Allah. Yang kedua, berbuat ihsan kepada manusia. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada alam. Berbuat ihsan kepada alam ada tiga cakupannya. Berbuat ihsan kepada lingkungan, berbuat ihsan kepada binatang-binatang, dan berbuat ihsan kepada tumbuh-tumbuhan. Ma'asyiral muslimin, tentu menguraikan ketiga hal ini, ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia, ihsan kepada alam, ini tentu durasi waktu yang dibutuhkan agak panjang. Dan karenanya kita tentu tidak akan bisa menguraikan secara keseluruhannya. Kita akan uraikan saja bagian-bagian yang penting dari ketiga hal ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah, apa yang dimaksud dengan ihsan dalam definisi umum? Ihsan artinya
berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Bukan sekedar berbuat kebaikan, tapi caranya harus terbaik. Itulah arti dari ihsan. Ihsan kepada Allah artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan larangan Allah. Dalam kaitannya ihsan kepada Allah, kita hanya akan cukupkan dengan dua hal, dua perintah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar. Dan tentu kita ingin sedikit kaitkan dengan hari kurban. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, saking berlimpahnya nikmat Allah nggak bisa dicatat. Lihat surat Luqman ayat 27. Nikmat Allah tidak bisa dihitung. Lihat surat An-Nahl ayat 18. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Berbuat ihsan kepada Allah melalui salat dan kurban. Maka Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Cara mensyukuri nikmat Allah adalah berbuat ihsan kepada Allah melalui salat dan melalui kurban. Ma'asyiral muslimin, dalam kaitannya dengan salat, kenapa salat itu merupakan wasilah bersyukur? Sebab semua kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, garis besarnya adalah kenikmatan yang meliputi lahiriah, kenikmatan yang meliputi batiniah, dan kenikmatan yang meliputi rezeki. Di antaranya adalah harta. Nah, salat ini merupakan khairul maudhu, sebaik-baiknya perintah Allah Subhanahu wa taala. As-salatu khairul maudhu. Sebaik-baiknya perintah Allah adalah salat. Dan salat dipilih Allah sebagai media dan wasilah mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak, dikarenakan salat adalah ibadah yang mencakup lahiriah dan batiniah. Sehingga apabila seorang hamba bersungguh-sungguh menjalankan salat, seolah dia mensyukuri nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Dan karena itulah Allah perintahkan, "Fasholli li rabbika." Salatlah kamu maunya Allah, bukan salatlah kamu maunya dirimu. Maka inilah ihsan kepada Allah melalui salat. Kita laksanakan salat sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya diri kita. Kalau kita salat maunya Allah, kita ikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Misalnya di Quran surat An-Nisa ayat 103, maunya Allah kita salat itu di awal waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah sudah pilihkan waktu terbaik. Dan itu kewajiban bagi mukmin untuk memperhatikan waktu-waktu salat. Baginda Nabi mengatakan, "Afdalus shalah indallah as-shalatu ala waqtiha." Sebaik-baik, seutama-utama salat di sisi Allah adalah salat di awal waktu. Ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau maunya syahwat kita, tunda-tunda sholatnya, sehingga terkadang sholatnya di tengah waktu, bahkan di akhir waktu, bahkan akhirnya tidak sholat. Itu maunya syahwat kita. Maka ma'asyiral muslimin, bukan sekedar sholat, tapi harus ihsan di dalam sholat. Sholat maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memaafkan kalau kita sholat itu di tengah waktu atau akhir waktu, dengan catatan ada uzur syar'i, ada alasan yang dibenarkan secara syariat, bukan tanpa alasan. Misalnya masih scroll handphonenya, main handphone, azan berkumandang, belum qomat, terus scroll handphonenya, sudah qomat masih dapat nih rakaat pertama, santai. Ini sengaja, akhirnya dia mungkin masbuk, atau mungkin ya udahlah sudah habis waktu, nggak apa-apa nanti saya sholat tengah waktu aja. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, andaikan kita di tengah perjalanan tidak ada sesuatu yang membuat kita harus mengejar target segera tiba di tempat tujuan, azan berkumandang, berhentilah. Berhentilah. Kecuali ada sesuatu yang memang kita harus sampai di tempat tujuan, atau ada sesuatu yang kita bisa menakar tingkat uzurnya, tingkat keberatannya,
agak kesulitan kita kalau harus singgah, kita harus terus melanjutkan perjalanan, maka mudah-mudahan itu menjadi uzur yang dimaafkan. Tapi kalau lagi santai, tidak ada target yang harus dikejar untuk sampai di tempat tujuan, azan berkumandang, parkir kendaraan. Untuk apa kendaraan ini kalau kemudian tidak membuat kita dekat dengan Allah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'azzanu fihi. Baginda Nabi mengajarkan kita petunjuk-petunjuk kebaikan. Dan di antara petunjuk kebaikan yang besar itu, salat di mana azan dikumandangkan di masjid. Jadi maunya Allah kita salat ma'asyiral muslim di awal waktu. Begitu terdengar azan berkumandang, kita salat. Ini maunya Allah yang pertama, salat di awal waktu. Yang kedua, maunya Allah kita salat itu berjamaah. Surat Al-Baqarah ayat 43. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Disuruh apa kita? Berjamaah. Supaya ketika kita ruku, bersama dengan orang lain yang ikut ruku. Artinya kita berjamaah. Dan maunya Allah, kita sholat itu di masjid. Sebagaimana petunjuknya di surat At-Taubah ayat yang ke-18. Nah, inilah maunya Allah. Bagaimana kita sholat, itu maunya Allah, itulah ihsan di dalam sholat. Sebab kalau sekedar sholat tidak mau mengikuti maunya Allah, dikhawatirkan kita masih terancam dengan celaan. Bukan kalau mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah mengatakan celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang yang belum memperhatikan waktu-waktu sholat. Sering nunda-nunda sholat. Jadi bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat, itulah ihsan. Kemudian ma'asyiral muslimin, wanhar berkurban. Kalau sholat itu mewakili ibadah lahiriah dan ibadah batiniah, yang seolah kita mensyukuri nikmat lahiriah dan nikmat batiniah, maka kurban wanhar adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Sebaik-baiknya ibadah harta di hari kurban adalah kurban. Sehingga diantara wasilah besar mensyukuri nikmat rezeki, nikmat pekerjaan, nikmat kesehatan, sehingga mudah mencari nafkah, mendapatkan harta, mendapatkan rezeki. Cara mensyukurinya adalah dengan berkurban di hari kurban. Maka ma'asyiral muslimin, ibadah kurban adalah ibadah maliyah terbaik, ibadah harta terbaik di hari kurban. Gak usah lagi dibenturkan, Ustadz. Apa nih yang utama? Saya berinfak ke masjid atau saya berkurban? Kalau di hari kurban gak ada lagi ibadah terbaik dalam kaitannya dengan harta selain berkurban. Itu ibadah terbaik sudah. Saya mau bagikan sembako ke kaum miskin, beli daging aja kalau uangnya cukup. Kalau nggak cukup baru. Kalau uangnya cukup untuk bisa berkurban, apakah dengan kurban sapi ataukah kambing ataukah kemudian bersyarikat untuk sapi. Kalau cukup uang, maka itu yang lebih utama daripada bawa beli beras atau apa antarkan kepada duafa. Ini yang lebih utama. Jadi ibadah harta terbaik adalah kurban di hari kurban. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam kaitannya dengan ibadah kurban harus ihsan. Buya Hamka mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Surat Al-Hajj ayat 78. Beliau kemudian menafsirkan bahwa untuk ketaatan kepada Allah, persembahkan yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Yang paling kita cintai itu yang kita kurbankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teladan kurban Allah angkat di dalam Quran surat As-Saffat, yaitu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala 15 tahun lamanya Ibrahim tidak berjumpa dengan putranya Ismail. Betapa rindunya dia sebagai ayah. Betapa cintanya yang membuncah kepada sang putra. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Tatkala dia jumpai putranya itu, usianya sudah 15 tahun. Usianya udah besar, udah gede. As-sa'yu di situ kata para mufasir, usia di mana seorang anak sudah bisa diandalkan oleh ayahnya bekerja. Udah bisa bantu, disuruh ini suruh itu udah bisa. Sebagian mufasir mengatakan ya kisaran usianya 15-17.
Dulu ditinggalkan Ismail masih belia, masih bayi, masih merah, ditinggalkan di lembah Mekah. Ibrahim meninggalkannya karena perintah Allah. Kembali Ibrahim, Ismail udah gede, udah usia 15 tahun. Betapa besar cinta dan rindu Ibrahim kepada putranya Ismail. Belum punya anak, dia satu-satunya anak kala itu. Nah, tatkala kemudian dia belumlah sehari dia merasakan kecintaan yang besar kepada sang putra, dan juga Ismail merasakan kecintaan ayahnya kepada dirinya. Belum sehari datang perintah kepada Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih Ismail. Jelas ini perintah Allah, nggak ada keraguan, sebab mimpi para nabi adalah wahyu. Maka Ibrahim, karena ini adalah perintah Allah, tapi 15 tahun tidak ketemu Ismail, tiba-tiba ketemu, harus disembelih lehernya. Maka Ibrahim berkata kepada anaknya dengan kehati-hatian, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahu, fanzur maza taro." Wahai anakku, aku diperintah Allah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Hati-hati beliau menyampaikan ini. Dan tak terduga jawaban Ismail, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, jangan ragu, lakukanlah. Niscaya engkau mendapatiku sabar, aku tidak akan mengamuk, aku tidak akan lari, aku tidak akan berontak. Bahagianya Ibrahim kala itu. Falamma aslama, tatkala keduanya telah benar-benar pasrah total kepada Allah. Lalu kemudian Ismail dibaringkan di atas pelipisnya. Watallahu lil jabin. Lalu Ibrahim telah meletakkan benda tajam di leher Ismail, bersiap-siap untuk menyembelih Ismail. Maka tatkala kemudian Ibrahim alaihissalam dalam zonnya, dalam dugaan kuatnya benar-benar telah menyembelih Ismail tanpa keraguan, sebab ini adalah perintah Allah, fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan wahyu dalam bentuk mimpi. Kami tidak akan menyia-nyiakan ketulusanmu, pengorbananmu, keikhlasanmu. Kami tidak sia-siakan itu. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini ujian yang nyata, dan kamu lolos dari ujian itu. Wa fadainahu bizabhin azim. Tatkala Ibrahim tanpa keraguan menyembelih leher Ismail, sebenarnya Allah sudah mengganti Ismail dengan kibzun azim, dengan daging dengan kambing yang gede, yang besar, bertanduk. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahwa kita sedang diuji oleh Allah, apakah kita lebih mencintai harta ataukah kita lebih mencintai yang memberikan harta itu, yaitu Allah. Kalau kita mencintai Allah, jangan ragu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyiral muslimin, kita harus tunjukkan cinta kita kepada Allah, dan sangat wajar kalau kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada selainnya, karena semua yang kita cintai di dunia itu datang dari Allah. Apa yang kita cintai di dunia? Semua dari Allah. Kita cintai keluarga dari Allah, kita cintai pekerjaan kita dari Allah. Maka sudah sangat wajar kalau kita mencintai Allah melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Nah, bukti kecintaan itu adalah diantaranya Allah tidak meminta kita mengorbankan seluruh harta kita. Allah nggak minta. Allah hanya menginginkan kita mempersembahkan yang terbaik dari yang kita mampu. Dari yang kita mampu. Maka ma'asyiral muslimin, ihsan kepada Allah dalam berkurban, kalau kita mampu berkurban seekor sapi, dan dengan berkurban seekor sapi itu tidak akan mengganggu ekonomi keluarga, tidak membuat kita berhutang, sebab memang kita tidak berhutang, kita punya kelebihan, tidak juga mengganggu modal usaha kita. Kalau kita mampu berkurban seekor sapi misalnya, tapi yang kita kurbankan bukan seekor sapi, kita malah berserikat dengan 6 orang, padahal kita bisa seekor sapi, tapi kita malah berserikat dengan 6 orang, sebab ada list daftar nama-nama, masih kurang 1 orang nih, akhirnya kita masuk. Padahal kita itu bisa seekor sapi, tidak mengganggu ekonomi keluarga.
tapi kita pilih berserikat, maka kita sudah menjalankan syariat kurban, tetap dapat pahala, tapi belum ihsan dalam berkurban. Masih hitung-hitungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat An-Najm ayat 34, wa a'ta qalila wa aqda. Manusia itu cenderung memang berinfaknya sedikit dan hitung-hitungan. Yang penting saya sudah berkurban. Ya, kan tahun lalu juga saya sudah berkurban. Hitung-hitungan selalu dengan Allah. Sehingga wa'ata qalila wa'akda. Dia nginfaknya sedikit, hitung-hitungan pula. Diingat-ingat terus infaknya. Diingat-ingat terus infaknya. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka infak itu yang terbaik, yang paling kita mampu. Kalau kita kemudian tidak mampu seekor sapi, tapi mampu berserikat, ayo berserikat. Jangan lagi tunda, sayang nih uang ini mungkin bisa untuk yang lain. Jangan, berinfak hari itu. Berinfaklah dengan berkurban. Daftarkan namanya, bergabung, berserikat dengan 6 orang lainnya. Ya, jangan ditahan-tahan, jangan hitung-hitung, tapi uang ini bisa untuk yang lain. Jangan, berinfaklah. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifu. Allah pasti ganti. Masa sih kamu ragu? Bismillah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad kuat, saya mau berkurban, bismillah, serahkan segera uangnya kepada panitia kurban supaya tidak digoda lagi oleh syahwatnya. Pengen ini, pengen itu. Bismillah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang belum bisa berkurban, tancapkan niat tahun depan, ya Allah, panjangkan umurku saya berkurban. Mulai menabung, tunjukkan menabung. Ya, ada yang menghitung-hitung, andaikan uang pembeli rokok saja setiap hari kita tabung, cukup berkurban tahun depan. Rokok bisa kita beli setiap hari. Coba itu ditabung, insya Allah jadi hewan kurban di tahun depan. Mungkin bisa dapat kambing. Bukan hanya 1, 2, atau 3. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Orang yang kemudian bersungguh-sungguh berbuat ihsan di dalam sholat dan kurban, ini diantara sebesar-besar wasilah mensyukuri nikmat Allah, dan juga sebesar-besar wasilah menyelamatkan seseorang dari azab api neraka. Karena di dalam Quran surat Al-Mudazzir, ketika kemudian Allah mengizinkan penghuni surga melihat penghuni neraka, penghuni surga bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian dihinakan, dilempar ke dalam neraka? Ada 4 jawaban penghuni neraka. Jawaban tulus mereka kenapa mereka disiksa di dalam neraka. Qalu lam nakum minal musallin, walam nakunu tu'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ada 4 menjadi penyebab mereka dihinakan di dalam neraka. Dari keempat ini, 2 penyebab utama adalah karena qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami di dunia meninggalkan sholat. Padahal kami sehat, kami kuat, tapi kami tidak sholat. Walam nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Nah, kurban ma'asyiral muslimin adalah memberi makan kepada orang miskin. Nah, karena itulah kemudian bersungguh-sungguhlah di dalam berinfak, bersedekah dengan melakukan ibadah maliyah terbaik di hari kurban, yaitu berkurban. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, berbuat ihsan kepada manusia, kita hanya akan ambil berbuat ihsan kepada manusia dalam kaitannya dengan hati. Ya, sebab berbuat ihsan kepada manusia itu ada 4. Berbuat ihsan dengan hati, berbuat ihsan dengan lisan, berbuat ihsan dengan perbuatan, berbuat ihsan dengan harta. Nah, kita ambil 1 poin saja. Berbuat ihsan dengan hati. Apa yang dimaksud berbuat ihsan dengan hati? Membersihkan hati dari penyakit-penyakit sosial sebersih-bersihnya. Nggak boleh setengah-setengah. Bersihkan hati sebersih-bersihnya dari penyakit sosial. Itulah ihsan dengan hati. Kenapa dibersihkan dari penyakit sosial? Karena manusia itu, salah satu istilahnya di dalam Al-Quran adalah an-nas. An-nas artinya makhluk sosial. Makhluk sosial maksudnya kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain.
jangankan kita hidup, kita mati pun butuh orang. Kalau saja kita meninggal butuh orang lain, apalagi ketika kita hidup. Nah, ketika kita berinteraksi dengan manusia, mungkin akan terjadi gesekan-gesekan. Gesekan ini yang mungkin menyebabkan sesuatu di hati. Sesuatu yang disebut dengan penyakit hati. Nah, karena itulah berbuat ihsan kepada manusia dengan hati adalah membersihkan hati sebersih-bersihnya dari penyakit sosial yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya. Pertama, surat An-Nisa ayat yang ke-32. Petunjuk Quran di ayat ini, wala tatamannu ma faddallahu bi ba'dakum ala ba'din, adalah hendaknya hati kita harus bersih dari penyakit sosial yang bernama iri hati, cemburu terhadap rezeki orang lain. Gak boleh iri, gak boleh cemburu dengan rezeki orang lain. Jangan kamu iri, kata Allah, jangan kamu cemburu dengan rezeki orang lain yang dilebihkan dari sebagian yang lainnya. Gak boleh kita iri. Lalu kemudian di dalam Quran surat Al-Imran ayat 120, Allah menyuruh kita untuk membersihkan hati dari penyakit hasad. Awalnya hasad itu cemburu tadi, iri dengan rezeki orang lain, tapi sudah sangat parah penyakit iri dan cemburunya ini menjadi hasad. Hasad itu ma'asyiral muslimin penyakit sangat berbahaya. Sebab penyakit inilah yang menyebabkan kejahatan pertama terjadi di langit dan kejahatan pertama terjadi di bumi. Hasad. Karena hasad, iblis merendahkan Adam alaihissalam. Karena hasad, iblis melawan Allah. Karena hasad, maka iblis menanggung konsekuensi kekal di dalam neraka. Itulah kejahatan besar pertama di langit. Dan di bumi, karena hasad, Qabil tega membunuh Habil. Ini kejahatan besar pertama yang terjadi di bumi. Pembunuhan dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Pemicunya adalah hasad. Maka jangan sampai hasad ini tumbuh di dalam hati kita. Hakikat hasad disebutkan di surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha. Apabila seseorang hasad pada diri kita, maka orang yang hasad itu akan menderita hidupnya terus dalam penderitaan selagi dia mendengar kabar atau melihat kita dalam kebahagiaan. Dan sebaliknya, dia akan berbahagia, bersukacita, bergembira kalau mendengar kabar atau melihat diri kita sedang ditimpa dengan musibah. Maka satu-satunya manusia yang mustahil kita buat dia berbahagia adalah orang yang hasad pada diri kita. Nggak bakal bisa kita buat mereka bahagia. Maka hati harus bersih dari penyakit sosial yang bernama hasad. Bersihkan hati kita. Karena kebahagiaan orang yang hasad adalah kehancuran untuk diri kita. Nggak mungkin itu kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin, di dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah memberitahukan kepada kita bahwa berbuat ihsan dengan hati adalah tersedianya stok maaf yang banyak di dalam hati untuk orang lain. Tersedia stok maaf untuk orang lain. Allah mengatakan wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan, yaitu orang yang menahan diri dari marah dan memaafkan orang yang menyakitinya meskipun yang menyakitinya tidak minta maaf. Nah, penting berbuat ihsan dengan hati adalah dengan menyediakan stok maaf yang banyak di hati untuk orang lain. Dengan kata lain, hati kita harus bersih dari penyakit sosial yang bernama dendam, kebencian, kemarahan, permusuhan. Jangankan kepada orang lain, bahkan di tengah-tengah keluarga besar bisa terjadi konflik, bisa terjadi kebencian dan permusuhan. Allah katakan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang yang beriman, hati-hatilah, sebab di antara istrimu, di antara anak-anakmu ada yang jadi musuh, ada yang berpeluang jadi musuh. Nah, karena itulah kemudian kita harus berhati-hati. Kalau saja di tengah-tengah keluarga kita ada yang berpeluang jadi musuh, apalagi orang lain, apalagi tetangga kita, teman kita, teman-teman profesi, teman-teman sama-sama pedagang.
pasti akan berpeluang besar terjadi permusuhan di dalam hati, kebencian dan kemarahan. Lalu apa petunjuk Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu menyediakan stok maaf di hatimu untuknya, dan kamu tetap menyantuninya, berbuat baik, dan kamu menutupi aib-aibnya, Allah akan merubah dia. Orang yang benci kepadamu, Allah rubah menjadi cinta dan ridho kepadamu. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, asli bainaka wa baina rabbika yusli bainaka wa bainan nas. Kalau kamu sudah dapat berita ada orang yang membenci kamu, mengancam kamu, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan manusia denganmu. Kemudian berbuat ihsan yang terakhir dengan hati yang ingin kami sampaikan adalah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, yaitu bersihkan hati dari penyakit sosial yang bernama su'udzon. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzann inna ba'dadh-dzanni ismun. Wahai orang yang beriman, tinggalkan buruk sangka. Buruk sangka itu dosa. Tinggalkan kita su'udzon kepada saudara muslim kita. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, di antara pintu besar masuknya setan ke dalam hati dan merusak hati kita adalah su'udzon bil muslimin, buruk sangka kepada saudara muslim. Ada tetangga kita tiba-tiba renov rumah atau tiba-tiba beli mobil, jangan dicurigai, kayaknya pelihara tuyul ini. Gak boleh kita curigai. Kita saja yang tidak tahu bahwa dia mungkin telah menabung sekian puluh tahun. Dari penghasilannya mungkin tidak seberapa, tapi ditabung puluhan tahun. Cukup untuk renov rumah, cukup untuk beli mobil. Gak boleh dicurigai. Kayaknya pelihara tuyul ini, gak mungkin. Penghasilannya mah kecil, kok bisa? Ya kita yang tidak tahu betapa dia berusaha untuk menjalani kehidupan yang agak berat, berhemat, demi bisa mencapai apa yang kita lihat pada saat itu. Baik, kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, berbuat ihsan kepada alam itu adalah kepada lingkungan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, kita ambil saja berbuat ihsan kepada binatang, itu pun berbuat ihsan kepada binatang terbagi lagi. Ada binatang yang dibolehkan pembunuhan terhadapnya kapan saja kita jumpai. Entah dia mengganggu atau tidak mengganggu, boleh dibunuh. Itu berbuat ihsan, diajarkan kepadanya gimana cara membunuhnya. Bunuh dengan cara yang mudah. Jangan menyakitinya, jangan memperlambat kematiannya, jangan menyiksanya dalam kematian, permudah kematiannya. Yang kedua adalah binatang yang tidak boleh dibunuh kalau kecuali mengganggu, seperti semut. Jangan sengaja mencari semut lalu membunuhnya. Boleh dibunuh kalau memang mengganggu. Makanan kita dikerumunin semut, kita bersihkan, mungkin dengan tangan kita ini ada yang terpukul, badannya hancur, nggak apa-apa sebab dia mengganggu. Yang penting jangan sengaja cari semut. Pokoknya hari ini saya mau libur kantor, mau cari semut, saya mau bunuh. Jangan. Ya. Tapi kalau kemudian dia mengganggu, ya silakan saja, tidak mengapa. Ya. Ada yang menggigit kita, kita pukul sampai ada yang mati, nggak apa-apa karena mengganggu. Tapi tidak boleh dibunuh kecuali dia mengganggu. Nah, ada binatang yang dihalalkan daging sembelihannya. Maka ketika kita menyembelihnya harus dipermudah penyembelihannya. Pastikan alat yang digunakan untuk sembelihan dipastikan benar-benar tajam. Dipastikan benar-benar terputus dua urut lehernya. Dan kemudian jauhkan pandangan binatang lain dari melihat binatang yang disembelih. Gak boleh kita menyembelih binatang sedangkan binatang yang lain melihat dan menyaksikan kawannya disembelih. Nggak boleh, kita sudah menyiksa dia sebelum disembelih. Jauhkan pandangannya, tapi areanya sempit, pasang hijab, pasang kain, sehingga si kambing-kambing atau sapi nggak melihat temannya disembelih. Jangan dilihat. Biarkan mereka makan, menikmati sisa hidupnya yang terakhir. Tapi jangan sampai dia melihat teman ini menyiksa dia. Dia udah tersiksa sebelum disembelih. Nah, ini adab. Inilah ihsan kepada binatang yang akan disembelih. Baik, ma'asyiral muslimin, kita cukupkan. Demikianlah yang bisa kami sajikan dan sampaikan pada kajian kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berbuat ihsan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita rezeki masuk ke dalam surga dan mendapatkan tambahan kenikmatan di dalam surga. Amin.
Naktafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis atau cukup? Ya boleh ini dulu Pak, silakan. Cicak termasuk binatang yang boleh dibunuh kapan saja, di mana saja dijumpai. Mengganggu atau tidak mengganggu? Silakan, yang penting jangan di rumah orang. Kalau orang lain yang mengganggu. Ya. Tapi kalau di rumah kita silakan. Tapi kalau rumah orang, pokoknya harus bunuh, jangan. Kalau mungkin kita nggak mengapa, tapi orang lain terganggu. Ya orang lain terganggu karena di rumahnya. Maka boleh kapan saja kita melihatnya, di dalam rumah atau di luar rumah, mengganggu atau tidak mengganggu kita bunuh. Ya? Iya, itulah petunjuknya dalam syariat kita. Toke termasuk jenis cicak. Tapi kalau bisa dijual ya. Dijual. Tangkap, dijual. Kalau cicak kan nggak bisa dijual. Ya. Baik. Ada lagi? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Di dalam proses perjalanan hidup kita di dunia ini, maka manusia ini sudah diberikan rambu-rambunya oleh Allah. Rambu-rambu itu adalah dia harus menapaki hidup dengan ihsan. Ini rambu yang utama. Namun tatkala seorang yang sedang meniti jalan ihsan ini menyimpang, maka Allah berikan rambu yang kedua, jalannya taubat, segera kembali, jangan larut. Maka orang yang meniti jalan ihsan jangan dibayangkan gak bakal berbuat dosa lagi. Dia meniti jalan yang benar, jalan ihsan, tapi dia bukan malaikat, ada peluangnya dia terjatuh. Tapi dengan terjatuhnya orang yang berbuat ihsan ini, dia mengenal petunjuk Allah yang lain, yaitu taubat. Ingat bahwa amalia taubat adalah amalan di mana seorang hamba mengenal kasih sayang Allah, dan itu hanya mungkin dia memilih jalan taubat ketika dia terjatuh pada perbuatan yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada hambanya bahwa ada syariat Allah yang disebut dengan taubat, dan untuk mengamalkan syariat Allah, mengenal kebaikan Allah melalui taubat, seorang hamba terjatuh pada dibukakanlah jalan-jalan maksiat. Ada peluang-peluang terjatuh pada jalan maksiat. Seorang hamba terjatuh pada itu karena syahwat, karena dorongan, tapi dia mengenal petunjuk Allah yaitu taubat. Maka dia kembali lagi ke jalan yang utama ini. Maka Allah katakan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 135, dan itu berbicara tentang ihsan. Bahwa orang yang berbuat ihsan itu adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah bahwa orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat ihsan, adalah mereka yang apabila terjatuh pada perbuatan dosa, perbuatan kezoliman terhadap diri mereka sendiri, perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, mereka terjatuh, lalu mereka segera mengingat Allah, lalu mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh, lalu bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, maka dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Nah, sehingga orang yang berbuat ihsan itu bukan berarti tidak berpeluang lagi terjatuh pada dosa, ada saja peluangnya, tapi begitu dia terjatuh, dia mendapatkan petunjuk Allah yang lainnya, yaitu jalan taubat. Allahu a'lam bishawab. Nah, sehingga ada ulama yang membedakan, kalau istiqomah di atas jalan ihsan disebut dengan inabah. Kalau kemudian terjatuh dulu membelok lalu kembali menuju ke jalan ihsan disebut dengan taubat. Disebut dengan taubat. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.